Satu. Halo semuanya, selamat datang di channel Arven Christina. Ini dia Aion Hypertech HT. Nah, sebentar lagi saya akan mereview dari mobil ini, teman-teman. Apa saja fitur-fitur yang dimiliki dari mobil ini, bagaimana rasa berkendaranya, kemudian apa saja kelemahan dan kelebihan dari mobil ini, kemudian apa saja gimmick-gimmick yang terdapat dari mobil Aion Hypertech HT ini, teman-teman. Nah, simak saja video ini ya, teman-teman. Inilah Aion Hypertech HT. Oke, jadi kita akan bahas di bagian depannya ya, teman-teman. Nah, di bagian depannya ini dia memiliki ya sejumlah keistimewaan yang dihadirkan dari mobil Aion Hypertech HT. Oke. Untuk dari desain depannya ini ya, ini sama persis juga dengan mobil EV yang lainnya. Kalau kita bisa lihat, ini tidak ada bumper ya di bagian atas. Hanya saja ini ada berbahan metal ya di bagian bawah. Itu. Dan sekilas kalau mobil ini kita lihat dari desain depannya itu mirip seperti Tesla Model Y gitu. Jadi mobil ini ya Aion Hypertech HT itu mungkin dia terinspirasi dengan desain model Tesla Y ya gitu. Nah, kemudian untuk dari lampunya, ini lampunya benar-benar ada model kristalnya di bagian dalam, seakan-akan pencahayaannya itu dia memantulkan ke bagian yang di kristalnya ini. Kemudian di sini juga ada logo Aion ya. Kalau kita lihat warnanya, nah ini yang benar-benar agak sedikit membingungkan termasuk saya gitu. Ini sebenarnya warna hitam, tapi kalau untuk dikenakan ke cahaya itu ya, pantulan sinar matahari itu kelihatan banget warna ungu gitu ya, atau warna purple-nya. Tadi saya sudah tanya kepada tim dari Aion. Saya tanya ini warnanya apa sih sebenarnya? Oh, ini warnanya dia ada warna hitamnya, ada warna campuran dari purple-nya gitu. Kalau kelihatan dari sinar matahari itu kelihatan warna purple-nya sedikit gitu. Tapi kalau kita lihat dari jauh ini warna kayak benar pure warna hitam ya gitu. Oke, lanjut. Di sini ada sedikit beberapa yang menarik perhatian ya. Kalau radar itu biasanya dia tersembunyi di balik bumper. Kalau ini radarnya dia benar-benar memperlihatkan ini tuh benar-benar radar, dan di sini juga ada beberapa titik kalau ini menandakan sistem radar yang bekerja pada mobil ini. Terus di sini juga ada side light ya. Side lightnya ini dia benar-benar sudah full LED, semua full LED. Kemudian kalau kita lihat ini dari desainnya dia masih menggunakan desain SUV coupe, dan ini sama persis seperti BMW X6, kemudian Mercy GLE Coupe gitu ya. Ini panjangnya pun hampir 5 meter. Bahkan secara keseluruhan saya melihat di website di panjangnya dia 4,93 mm. Terus ground clearance-nya tuh tinggi ya, teman-teman. Ini mobilnya dia kalau pada saat dites di banjir sekalipun, itu ada pengetesan sendiri dari Aion. Itu kalau baterainya saja dicelupkan, itu dia mampu terendam banjir sekitar 1 meter. Itu ketahanan baterainya dalam 1 meter itu sekitar 30 menit ya. Itu benar-benar sudah dites oleh Aion sendiri gitu. Kemudian untuk ini saya mau melihat dari kap mesin listriknya ya. Oke. Jadi kita tidak perlu ragu lagi ya, atau membuka kap motor mesin listriknya ini ya. Nggak perlu cari kunci, ini dia sudah full elektrik gitu. Ini sudah full elektrik ya. Dia motor listriknya ada di bagian belakang gitu ya. Di sini ada namanya front trunk. Oh, front trunknya ini dia lebih besar ya ukurannya, teman-teman, dibandingkan dengan rival-rivalnya seperti BYD.
Seal, kemudian Ioniq gitu ya. Ini front trunk-nya memiliki kapasitas sekitar 30 atau 40 liter gitu. Jadi ada bantalannya ya, ini ada bantalannya sehingga ini memang cocok untuk menaruh seperti portable charger, kemudian ada tas bagian kecil yang Anda bisa taruh di bagian front trunk-nya. Kemudian di sini ada washer fluid ya. Washer fluid ini ada beberapa cairan yang bisa kalian isi. Kemudian covernya ini dia ditutup benar-benar rapi secara tertutup berbahan plastik seperti ini. Kemudian ada peredamnya. Uniknya kalau di setiap mobil listrik itu kenapa sih harus ada peredam gitu kan? Ini dia mobil listrik, dia full elektrik gitu. Jadi motor listriknya tuh ada di bagian belakang. Secara ini mobilnya dia RWD atau rear wheel drive dengan tenaga yang dimiliki 340 horsepower dan torsinya itu 430 Nm. Kalau disaingin ya sama contohnya Hyundai Ioniq 5 itu kalah jauh. Dia tenaganya sekitar 160-an kalau nggak salah. Nah, untuk tenaganya, untuk torsi ya sekitar 300. Kalau ini 430 Nm. Nah, oke. Langsung saja. Nah, langsung saja kita akan mendengarkan sedikit ya. Mobil ini bisa beratraksi atau light show. Ya. Dalam waktu 10 detik ya, mobil ini akan menunjukkan kehebatannya. Jadi Anda bisa menunggu beberapa detik saja dan memainkan untuk light show-nya. Ini dia. Wih, keren banget nih mobilnya nih teman-teman. Wah, asik banget nih juga nih. Oke, jadi itu ya ada sedikit pertunjukan ya teman-teman gitu. Jadi sebenarnya fungsinya itu ya nggak ada fungsi ya sih sebenarnya gitu ya. Cuma ya Anda bisa menikmati atau membawa mobil ini ke car mute ya gitu ya, ke komunitas Anda. Terus mungkin di outdoor juga kalian bisa ngasih lihat ke teman-teman Anda, oh ini mobilnya ini bisa menari-nari. Kalau untuk yang varian Ultra, yang Darkwing itu dia pintunya ke atas bisa menari-nari juga gitu. Sama, fiturnya sama. Kemudian untuk rupiah di sini ya. Oke, untuk yang Ultra, varian Ultra dia dijual seharga 852 juta rupiah. Oke, jadi Anda mau pilih yang mana? Yang premium atau yang Ultra? Ya, kalau yang di samping saya ini yang berbentuk seperti ini yang premium gitu. Oke, langsung aja kita bahas di bagian sampingnya. Oke teman-teman, jadi kita bahas di bagian sampingnya. Nah, kalau untuk bagian samping ini ya kelihatan gede banget gitu ya, mobilnya besar banget gitu. Kemudian kalau kita lihat ini, nah dari spionnya ya kita buka aja. Nah untuk kuncinya dulu terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk kuncinya ada unlock, ada lock juga. Kemudian ada untuk buka bagasi dan ada tombol shortcut ya. Tombol shortcut ini dia bisa apa saja yang bisa kita fungsikan di tombol shortcut, entah itu mau buka ini ya untuk port charger, kemudian untuk
buka bagian pintu mana saja itu bisa di tombol shortcut ya teman-teman. Nah, kemudian ini dari spionnya kita lihat di sini ada kamera, di depan juga ada kamera, di bagian kanan ada kamera lagi, kemudian di bagian belakang itu ada kamera lagi ya guys. Jadi total keseluruhannya nih dia kameranya sudah full 360 gitu. Nah, di sini juga bannya yang tadi saya jelaskan. Bannya ini dia biasanya kalau mobil-mobil Tiongkok itu ya, dia pakai ban merek Tiongkok juga. Tapi ini enggak, dia bannya dia pakai merek Yokohama gitu. Yokohama dia ukurannya sekitar ukuran ini teman-teman. Nah, ukurannya 245/50 R20 dan peleknya dia memiliki ukuran 18 inci. Nah, kalau kita lihat dari desain peleknya ini dia menggunakan desain aero wheel gitu. Jadi dia ada 6 spoke ya, 6 spoke. Jadi kalau kita lihat dari desain peleknya itu dia cocok banget untuk mobil EV pada umumnya gitu. Untuk pembukaan pintunya, pembukaan pintunya tuh mirip seperti Wuling Cloud EV. Jadi dipencet seperti ini, dia kebuka gitu. Kemudian untuk dari port charger kita buka ya. Ini kayaknya masih kekunci nih. Kita buka. Nah, dia sudah full elektrik nih teman-teman gitu. Di sini ada port charger yang sudah bersahabat dengan SPKLU yang ada di seluruh Indonesia gitu. Dia ada AC maupun DC ya. Kapasitas baterainya dia memiliki kapasitas baterai 83 kW. Nah, itu artinya AC dan DC dia bisa bekerja di port charger ini. Kemudian untuk yang DC fast charging itu dia sudah hadir di mobil ini, dan bahkan untuk di DC fast chargingnya itu dia mampu untuk mengecas ya dari 0 sampai 70 itu hanya dalam waktu 15 menit saja gitu. Ini benar-benar tersaingi ya dengan kompetitor-kompetitor lainnya, dengan rival-rival lainnya gitu kan. Kalau 0 sampai 100 itu dia kemungkinan besar cuma ngecas ya nggak sampai 1 jam lah. 0 sampai 100 itu mungkin bisa di rentan waktu kira-kira 53 menit lah gitu. Dan untuk DC fast chargingnya itu dia bisa melakukan penyaluran suplai tenaga listrik itu sekitar 280.000 watt atau 280 kilowatt gitu. Itu banyak yang bisa kita jumpai di SPKLU Ultra Fast Charging gitu kan. Jadi untuk yang bawaan Hyundai pun itu bisa gitu. Kalau sedangkan untuk yang Hyundai sendiri dia di sekitar 260. Kalau ini kan di 280 kilowatt gitu. Jadi keistimewaan dari mobil Aion Hytech HT ini dia ada di pengecasan. Jadi ini sudah bersahabat dengan banyak SPKLU dan ini sudah terstandar internasional untuk masalah port charger gitu. Untuk menutupnya juga kita sama bisa secara elektrik. Jadi kita akan bahas di bagian belakang. Oke, sekarang kita bahas di bagian belakangnya. Nah, untuk bagian belakangnya ini mobilnya itu ya benar-benar secara keseluruhan dia compact SUV, tapi SUV coupe ya, coupe gitu. Nah, kalau kalian bisa lihat nih di belakangnya itu dia melandai ya. Dari depan, tengah itu agak sedikit naik, terus kemudian di belakang ini landai ya gitu. Jadi kalau istilah melandai di belakang dengan mobil coupe itu namanya fastback gitu. Jadi desainnya itu fastback ya. Ini kalau bisa dilihat ya, sama persis lampunya ada bagian kristalnya di sini ya. Di sini juga dia sudah full LED gitu. Kemudian ada logo Aion juga di sini. Terus kemudian di sini itu ya tidak ada embel-embel banyak gitu. Kan banyak mobil-mobil listrik EV yang lain itu embel-embelnya banyak, ada tulisan inilah itulah gitu. Kalau ini enggak, dia minimalis. Ini ada logo, ada tulisan Hytech, kemudian ada tulisan HT atau HT gitu. Udah simpel aja gitu.
simple as that gitu ya teman-teman. Kemudian untuk pembukaannya ya, sebelum kita buka bagasinya, ini ada semacam kayak ya radar seperti itulah ya di atasnya. Kemudian di sini juga ada kamera parking. Kemudian ada sensor parking juga 4 ya, 4 titik. Terus kalau di depan tadi kan ada sistem radar yang menandai ada titik itu bahwa itu sistem radarnya. Nah di belakang juga sama persis ada sistem radar. Nah jarang-jarang mobil listrik EV ya, semuanya gitu ya. Cuma ini mungkin satu-satunya yang ada di Indonesia, radarnya itu ada di belakang gitu. Jadi kita turun sedikit nih. Nah, ini ada tandanya. Fungsi tanda ini ada radar sistemnya di balik bagian bawah ini gitu. Kemudian di sini juga ada aksen metal ya, teman-teman. Aksen metalnya ya. Udah, itu aja, simple. Kita lihat sekarang di bagian bagasinya. Bagasinya ini sudah full elektrik ya teman-teman. Oke. Ini untuk dari kapasitas bagasi ini kira-kira memiliki sekitar 700 liter gitu. Sekitar 700 liter. Ya kalau bisa dibilang ketepatannya itu sekitar 670 liter gitu di bagian bagasinya ini. Ini coba saya ini ya rebahkan untuk bagian tempat duduknya. Nah, ini bagian tempat duduknya ya. Anda bisa lihat kerebahannya. Ini benar-benar rata lantai gitu. Jadi kalau kalian mau menaruh barang ya, tadi kan sebelum dilipat itu kapasitasnya 670 liter. Kalau baris kedua direbahkan, ini bisa menciptakan bagasi itu kira-kira ya sekitar 1.800 liter gitu. Alhasil jadi ya bisa kita menciptakan ruang bagasinya itu lebih lega, sedangkan bisa menaruh barang itu lebih prefer lagi gitu kan. Kemudian kalau Anda mau menaruh barang yang sangat penting, ini kan tidak terdapat tray ya teman-teman, tidak ada partisi. Anda bisa menyimpan barang Anda tuh di sini di bagian bawah. Ini cukup dalam loh teman-teman, cukup dalam. Ini ada segitiga pengaman, kemudian ada tire repair kit, kemudian di sini juga ada ini untuk pengisian angin gitu kan ya. Nah, kemudian di sini juga ada lighting ya, full LED kiri kanan. Kemudian di sini juga ada bagian konsol atau storage yang bisa kita simpan. Ada soket 12 volt juga di sini teman-teman ya, soket 12 volt. Udah, itu aja ya teman-teman. Sekarang kita bahas di bagian baris kedua. Oke teman-teman, nah sekarang saya ada di baris kedua. Nah, untuk di baris kedua, ini benar-benar legroom ya, headroom itu benar-benar enak gitu. Jadi kalau kita lihat di bagian baris kedua ini, legroomnya itu lega banget, lega ya. Kayaknya ada 1,5 jengkal ya gitu. Ini lega banget. Terus headroomnya gitu kan. Walaupun tinggi saya 178, sorry ya. Terlalu tinggi itu 180. Nah, 178 cm itu. Ini pengaturan kursi saya ya, yang sudah saya atur ya. Ternyata legroomnya nih lebar gitu kan. Terus bisa selonjoran gitu kan. Kemudian di sini juga keistimewaannya nggak cuma itu aja. Nah, ini ada, wow nih, ada meja makan. Wih, kapan lagi ya mobil listrik gitu kan? Ada fitur ada fasilitas seperti ini gitu kan? Ini termasuk kokoh loh. Nah, kokoh banget ini. Serasa kayak kita naik pesawat bisnis kelas atau S kelas atau apa ya sejenisnya lah, kayak ke kelas-kelas premium gitu kan. Jadi benar-benar bahannya tuh solid gitu kan, solid. Kemudian kalau misalnya kita kemas lagi, ringkas banget gitu ya, ringkas banget. Terus di sini juga ada poketnya gitu kan, ada poket gitu. Dan untuk warnanya ini ternyata ada 2 varian gitu, ada 2 macam, ada warna hitam, terus ada warna beige gitu ya. Ini kalau warna beige seperti ini sangat disayangkan ya. Ya takutnya sih kotor ya teman-teman, kotor gitu kan.
Kalau untuk warna hitam sih nggak kelihatan ya, lebih ya natural gitu. Kalau ini warnanya lebih warna ke premium sih, lebih warna yang agak mahal gitu. Tapi mobilnya ini ya under 1 M lah teman-teman gitu. Ini ya ada meja gitu kan, enak banget. Kalau kalian lagi nunggu mobil ini dicas, kalian bisa ya mungkin sambil makan gitu kan, sambil rebahan gitu. Banyak sih kalau keistimewaan mobil ini ya, nggak cuma ini aja. Kemudian di sini juga ada pengaturan ventilasi AC-nya. Bukan pengaturan sih, lebih tepatnya, lebih ke ventilasi AC sih. Terus di sini juga nggak bisa di apa fungsikan, ada pengaturannya seperti apa, nggak bisa. Ini cuma hanya ventilasi AC saja. Kemudian di sini juga ada port USB, tapi kenapa cuma satu ya? Kenapa nggak dua ya gitu? Harusnya sih dibikin dua ya sama Ion gitu. Harusnya dua sih. Ini udah bener sih USB Type C yang sekarang banyak orang pakai gitu. Cuma ya agak ini ya, agak was-was sih kalau satu. Kenapa? Soalnya takut ini penumpang di bagian belakang tuh berantem gitu. Kamu mau ngecas kan gimana gitu. Kalau misalnya cuma satu, kalau dua sih it's okay ya, nggak apa-apa gitu. Kalau cuma satu ini sih ya maklum aja, agak-agak was-was gitu. Oke, lanjut lagi di ini ya, kursinya itu dia lebih ergonomis gitu. Karena banyak mobil listrik ya, itu tuh depan sama belakang kursinya tuh lebih depan dominan tuh empuk, kalau di belakang tuh enggak. Kalau ini mobil Ion Hypertech HT dia sama-sama empuk. Tadi kita sudah coba gitu ya, di depan itu empuk, ini empuk, bukan cukup empuk tapi luar biasa empuknya. Ini luar biasa loh gitu. Ini empuk ya, sandaran kepalanya empuk juga gitu kan, ada bantalan gitu kan, bantalannya tuh bener-bener kualitasnya tuh bagus gitu kan. Ini kursinya itu dia kursi yang perforated itu lah ya nih. Terus kalian bisa lihat di sini. Kemudian di sini ya kita bisa lihat ini ada armrest gitu. Ini armrestnya ini bener-bener kokoh banget ya, solid banget. Kemudian di sini juga ada cup holder 2 buah ya, sini. Kemudian untuk bagian baris kedua ini memang diperuntukkan untuk 3 penumpang, karena secara keseluruhan ini mobil yang proper atau prefer lebih ke 5 orang, karena ini kan 5 seater kan, SUV compact ya gitu, SUV coupe lah kalau bisa dibilang gitu. Terus kemudian ini ya panoramic glass roof. Ini bukan sunroof, tapi panoramic glass roof. Karena kenapa dia glass roof? Karena dia tidak bisa dibuka. Kalau dibuka itu namanya sunroof. Ini sih benar-benar prefer ya, oke ya gitu, dari depan sampai belakang, serta bisa memberikan cahaya di dalam kabin mobil ini. Keren sih ini mobil itu ya. Kemudian di sini juga ada lampu LED, lampu baca ya, lampu LED. Kemudian di sini juga ada untuk menaruh tangan, genggaman, supaya kita benar-benar ya bisa pegangan sedikit ya. Kemudian di sini juga istimewanya lagi, total speaker di mobil ini kira-kira berapa? Kalian bisa tebak? Kalau 16 bukan, 10 bukan, 12 juga bukan. Totalnya itu sekitar 22 speaker. Nah, 22. Sebenarnya sih 21. Ditambah lagi satu itu ada speaker bagian luar kalau nggak salah ya. Mungkin ya Ion menambahkan satu speaker lagi, dijumlahkan menjadi 22 speaker. Itu keunikannya. Dan speakernya itu dia sudah memakai speaker yang premium, yaitu Dolby Atmos gitu. Jadi ini speakernya ini benar-benar seperti hampir sama di XX1 ya gitu. Kalau di XX1 kan ada Dolby Atmos gitu kan, embel-embelnya. Nah, ini juga sama, Dolby Atmos premium speaker. Jadi kualitasnya oke, fitur modern. Kemudian untuk segala fasilitas, desain futuristis, pokoknya ya luar biasa gitu. Dengan harga under 1 M-an itu kita bisa dapat fasilitas seperti ini ya teman-teman gitu. Oke. Speakernya tuh banyak ya titiknya. Ada di depan itu speaker Twitter ya namanya. Kemudian di sini satu. Kemudian di sini juga ada satu. Kemudian di belakang ada saya ngasih kayak ada sih.
Pokoknya totalnya 22 lah gitu. Ion bilang gitu ya, 22 gitu. Bukan saya yang buat-buat, Ion yang bilang ya. 22. Terus di sini juga ada speaker nih. Nah, tapi kalau kita mau nyalain musik, itu dia speakernya nggak hidup di sini. Ini fungsinya untuk kalau misalnya kita terima telepon gitu kan. Terima telepon dia keluarnya dari sini gitu. Oke, kemudian di sini juga ada ini ya, apa? Untuk car seat anak-anak bayi gitu ya. Sini headrest ya, headrest. Kemudian oh ya, ini kursinya di bagian sebelah kiri depan ini bisa diatur untuk maju mundurnya ya. Ini maju mundur seperti Ioniq 5 gitu ya, Ioniq 5, kemudian Kona EV elektrik gitu ya. Perubahannya bisa diatur. Nah, jadi kalau kita misalnya mau ini nggak dipakai, ini bisa dimajuin gitu. Jadi coba kamera bisa pindah ke sini. Oke teman-teman. Nah, jadi untuk di bagian sebelah sini, sebelah kiri ya teman-teman. Nah, saya mau lepas sepatu dulu ya, supaya enak gitu. Nah, jadi gini. Ini bisa difungsikan. Yang ini beda nih. Sebelah kanan itu dia untuk meja ya, untuk makan gitu kan. Kalau ini untuk bisa kita sandaran. Ini bisa direbahin. Nah, coba ini saya rebahin dulu. Nah, oke. Ini ya. Waduh, ini enak banget ini. Wow. Ini bisa juga jadi opsi untuk kita beristirahat sejenak pada saat kita mengecas atau mengisi listrik di SPKLU. Ini enak banget loh, nyaman banget ini. Tapi kita harus lepas sepatu seperti ini ya, supaya tidak mengotori mobil gitu. Ini enak banget ya. Aduh, saya hujan-hujan gini enaknya tidur di sini. Aduh, enak banget nih. Nyaman banget. Oke teman-teman, jadi kita akan memperlihatkan kepada kalian ya, khususnya jadi di bagian baris pertama ini sebelah kiri ada keistimewaan ya. Ayo kita lihat ini. Nah, jadi seperti ini. Ini dia tidak ada ini ya, glove box di bagian sini ya. Di bagian sini dia kosong karena tergantikan oleh konsol yang mengambang. Jadi hanya ada di sini ya. Nah, ada hook hanger yang bisa kalian fungsikan untuk kalian bisa bawa barang bawaan belanja atau apa yang bisa digantung di bagian sini. Kemudian untuk dari settingan ini ya, saya akan atur. Saya akan mundurkan ya. Oke, sip. Ini ada ottoman-nya juga, rear eksklusif. Nah, keistimewaannya seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ini tuh sangat lega banget. Jadi kita akan rubah sedikit. Iya. Nah, seperti ini. Pada saat apa? Fungsinya untuk pada saat kita menunggu mobil kita di SPKLU dalam mengecas. Fungsi inilah yang bisa kita berikan kepada Anda. Mungkin kalau misalnya Anda mau nunggu anak sekolah pada saat dijemput ya, fungsinya bisa seperti ini, bisa rebahan gitu kan. Jadi kursinya ini bisa kita atur di bagian layar yang ada di sini. Ini kita bisa atur lagi, kita turunkan gitu kan. Nah, seperti ini. Hanya dengan satu sentuhan kita bisa mencari fitur yang ada di mobil ini. Itu ada front passenger seat, kemudian ada driving seats ya, driver seatnya bisa kita atur, kita bisa tegakkan lagi. Kursinya sudah full elektrik, hanya dua di depan, kemudian kalau di belakang dia belum full elektrik, dia masih manual untuk pengaturan kursi. Kemudian ada untuk dari forward safety mobil ini dia sudah meliputi FCW ya, forward collision detected. Kemudian ada RCW
rear cross traffic warning, kemudian ada blind spot assist, kemudian ada door opening warning, ada lane departure warning, kemudian ada integrated cruise assist, dan masih banyak lagi. Itu. Oke, teman-teman. Jadi saya akan merebahkan kursi ini ya, teman-teman. Nah, kursi ini kita akan rebahin. Ini tentunya agak maju. Nah, butuh waktu agak lama ya. Nah, ini bisa rebah serebah-rebahnya. Iya. Iya. Jadi bisa tiduran seperti ini. Gitu. Nah. Nah, jadi saya akan melepas sepatu ya, teman-teman. Nah, jadi ini bisa kita lepaskan. Nah, untuk kita bisa rebahan di sini. Nah, sambil menunggu pada saat kita mengecas, ini juga bisa. Ini bisa difungsikan, bisa jadi alternatif untuk camping juga bisa ya. Bisa kita rebahkan. Ini juga bisa kita rebahin bagian ini. Wow, ini benar-benar sangat nyaman, sangat menyenangkan pada saat kita melakukan istirahat dimanapun kita berada, sambil kita menunggu isi daya listrik, bisa juga. Oke. Ya, sekarang saya berada di baris pertama, teman-teman. Oke, untuk berada di baris pertama ini, saya benar-benar merasakan kenyamanan yang pas. Habis itu tempat duduk yang sangat ergonomis ya, teman-teman. Nah, ini sudah saya atur, sudah saya setting. Ini saya tingginya itu 178 cm, jadi headroom ya. Headroom ini masih banyak nih, teman-teman. Masih banyak gitu ya. Kemudian untuk kursi ini sangat ergonomis, ini empuk banget, sama empuknya dengan di belakang, tidak ada bedanya ya. Habis itu kemudian untuk ini sandaran kepalanya, ini benar-benar empuk ya, empuk. Kemudian untuk setir ini dia bentuknya bukan bulat sempurna, tapi agak gepeng sedikit ya, teman-teman, tidak flat top, tidak flat bottom. Kemudian di sini juga ada pengaturan shortcut ya, shortcut untuk mengintegrasi ke bagian speedometer atau di instrument cluster. Kemudian untuk voice command ada shortcut lagi di sini, shortcutnya untuk radio di sini, gitu teman-teman. Oke. Kemudian di sini juga ada beberapa tombol ya yang bisa dioperasikan. Kita mau tes dulu klaksonnya bunyinya seperti apa. Ternyata seperti itu bunyinya. Jadi tidak mono dan dia sudah stereo, suaranya mantap, keren banget ini mobil. Kemudian di sini juga posisi dari instrument cluster dan speedometer dia jauh, sangat pas menurut saya ya. Untuk setir dia pengaturannya tilt dan teleskopik yang sangat jauh. Ini jangkauannya jauh banget. Ini bisa dimundurin, bisa maju sekali. Kalau saya sih pasnya segini, gitu. Nah, untuk transmisi itu settingannya di mana? Coba, bukan di tengah, tapi di sini, bagian kanan sini ya, dekat setir. Di sini sama seperti Wuling Cloud TV. Kemudian ini juga ada untuk pengaturan wiper ya, untuk ini lampu sen ya. Di sini settingannya. Tuh. Kemudian di sini juga ada radar ya. Apabila kita lelah dalam mengemudi, ini bisa teriak-teriak, bisa ngasih tahu ke kita. Notifikasinya juga di sini ada. Itu. Kemudian untuk dari ini sun visor kita periksa. Oh, ada lampunya.
ada lampunya, sudah full LED, cakep banget. Ini juga sudah, ya. Nah, sama, ada lampunya juga. Kemudian ini untuk pengaturan lampu hazard. Oh, dia sudah touchscreen, teman-teman. Keren banget gitu. Nih. Wow, keren banget nih. Dalam satu sentuhan, sup, mati gitu. Kemudian di sini juga ada untuk lampu hazardnya. Begitu kita matiin, hidupkan lampu hazard, dia juga hidup dan mati lampunya. Ini tombolnya tidak ada pengaruhnya. Kemudian untuk ini spion tengah, dia sudah elektrokromatik ya. Oke. Ini tuh dia radarnya. Radar dari mobil ini ya. Jadi ada radar kamera dan radar di bawah situ. Untuk head unit atau entertainment di multimedia ini ya. Ini bahannya solid ya. Ukurannya sih 14,6 inci untuk dari layarnya. Kemudian di sini juga apa namanya, untuk pengaturan setting AC ya. AC-nya ini dia sudah dual zone gitu. Kemudian di sini juga ada wireless charging ya. Wireless chargingnya ini dia sudah support, tapi hanya cuma satu di bagian kanan. Dia ada terdapat sirkulasi di sini untuk supaya HP kita tuh tidak panas gitu kan. Jadi adanya HP ini jadi benar-benar sangat terjaga pada saat cuaca panas sekalipun ya, ini bisa benar-benar terjaga. Nah, mudah beroperasi gitu. Oke, kemudian untuk settingannya di sini nanti kita akan ulas. Kemudian di sini juga ada storage ya. Storage 2 cup holder ya, di sini 2 cup holder. Kemudian ada lagi untuk storage di bagian tengah, ini cukup dalam ya teman-teman, cukup dalam. Ada bagian karetnya di sini supaya tidak tergoncang pada saat kita menaruh barang-barang yang ada di sini. Itu. Kemudian karena ini konsolnya di tengah, jadi agak mengambang sedikit gitu ya. Ini benar-benar ada storage juga di sini. Ini bahannya Bluedroo ya, Bluedroo. Kemudian di sini juga ada soket USB Type A dan Type C. Dan di bagian sini juga sebelah kiri ada soket 12 volt, 12 volt ya. Untuk settingan AC ya, AC dia sudah dual zone ya, kanan kiri ya, kanan kiri bisa diatur ya. Arah hembusannya bisa kita atur juga di sini ya. Seakan-akan desain dari ventilasi AC-nya, kemudian dari material-material yang dipilih, digunakan ini material yang kualitasnya premium gitu. Jadi kalau kita sentuh saja seperti ini, responnya sangat cepat dan bagus banget gitu. Kemudian untuk ini ya, settingan di sini ya, contohnya ada control on off, lighting system, smart cabin, kemudian driving energy consumption gitu. Untuk driving mode juga ada beberapa pilihan, kemudian ada comfort, sport, custom, dan energy saving ya. Kemudian untuk power consumption juga kita bisa pilih energy consumption curve ya. Tripnya bisa kita reset, trip A, trip B bisa kita atur ulang untuk kita mengetahui tripnya ini berjalan berapa kilometer untuk penggunaan baterainya. Kemudian untuk sasis power ada auto hold, hill descent control function ya, dia sudah function. Ada electric parking brake system, kemudian ada car body, speed lock, auto lock, kemudian intelligent active unlock ya. Sistem settingnya masih banyak lagi, ada voice, sistem notice sama voice-nya, kemudian banyak sekali fitur-fitur yang tergugah di mobil ini. Kemudian ada charging portnya ya, ini bisa dibuka ya. Dari sini ada tailgate. Untuk tailgate coba kita buka seperti ini. Nah, dia kebuka secara otomatis hanya dengan di bagian multimedianya saja. Untuk tutup juga bisa kita tutup di sini. Gitu, tutup sendiri gitu. Oke. Kemudian
Untuk dari open sunset juga bisa ya, open sunset, window set, masih banyak, door lock, window lock, kemudian child lock juga untuk sebelah kanan kiri bagian belakang, open all window, close all window juga bisa gitu. Mau nyoba? Nah, semua kebuka gitu. Kalau mau close all window juga bisa. Secara praktis kebuka semua, ketutup gitu. Oke, untuk semuanya ya, ini settingannya ada lagi. Nah, untuk radar ya, radar di sini ini bisa kita operasikan bagian depan ya, kamera ada di depan untuk mengoperasikan pandangan jarak kita ke depan ya. Ada 3D, responnya sangat bagus, tidak lemot ya, touchscreen-nya bagus. Nah, animasinya tuh keren ya, kayak di ini gaming. Wide angle juga ada. Nah, ada seperti ini, ada rear wide angle, front wheel, rear wheel gitu. Oke, bagian atas, samping, kanan. Nah, tuh. Oke. Jadi untuk dari energy consumption sudah, drivingnya sudah, chassis power, car body, speed lock, nah, dia sudah sistem settingnya. Nah, jadi gitu. Oke, untuk dari mobil ini dia sudah full adaptive cruise control. Jadi dia itu mobilnya sudah adaptive cruise controlnya ya. Ini seat position, outside reviewer mirror, ventilation, seat message, aroma. Itu ya, ada spring grass, ada flower shadow, ada rippling, aromanya ya mungkin bisa keluar dari mana nanti kita ini ya. Terus kemudian ada iSpace namanya. iSpace ini dia ada remote ya. Nah, jadi seperti ini tampilan. Nanti kita ulik ya. Oke teman-teman, jadi kita akan coba rasa dari mengemudinya. Saya sudah tidak sabar, penasaran seperti apa rasa dari mengemudikan mobil ini. Mari kita coba. Oke teman-teman, jadi kita lagi dipinjemin mobil nih sama ini ya, Aion dari Nusa Dua Bali gitu. Jadi kalau kalian mau nyobain test drive-nya, nanti saya masukin untuk deskripsi alamatnya tuh di sini di bawah ya, sama di link deskripsi di YouTube nanti gitu. Oke. Sekarang saya ditemenin sama Mas Sultan nih. Halo Mas, gimana kabar? Kabar baik. Wah. Jadi sebelumnya kalau pada saat waktu saya review Aion Y Plus itu sama Pak Diki, kalau sekarang ini sama Mas Sultan ya. Gitu. Mas Sultan sebagai sales konsultan ya di bener Aion ya. Di Aion. Di Aion gitu. Jadi salam dulu, sapa dulu. Halo guys. Oke. Jadi ini pertama kali saya bawa ini ya, Hypetech HT atau Hypetech HT ya, banyak yang bilang mobil ini tuh benar-benar flagshipnya Aion, mobil premiumnya Aion ya. Sebenarnya saya itu memang sudah lama-lama nih nunggu kapan mobilnya datang gitu, kapan hadir gitu ya. Akhirnya kita diberikan kesempatan untuk minjem ya, untuk bisa kita review gitu. Jadi berhubung hari ini cuacanya tuh lagi hujan ya teman-teman. Jadi kalau sebelumnya tuh kan biasanya panas gitu ya, cerah. Ini hujan gitu ya. Semoga nggak ada halangan ya teman-teman ya. Jadi kalau kita pada saat review untuk hujan apalagi outdoor, berhubung mobil ini nggak ada unit displaynya, kita sekaligus keluar, kita nyoba kan cocok nggak sama iklim Indonesia, apalagi kan hujan nih gitu. Nah berhubung ini mobil listrik teman-teman, jadi ya kita tes juga sekalian ya, semoga nggak ada banjir ya. Jadi semoga nggak ada banjir gitu ya, paling genangan-genangan sedikit lah yang bisa kita rasain impresi dalam berkendara pada saat kita hujan gitu teman-teman. Oke, untuk pertama kali saya mencoba dari Aion Hypetech HT ini ya, dia itu
kekedapan kabinnya tuh bener-bener hampir sempurna ya teman-teman. Kenapa? Karena Aion tuh juaranya kabin itu kedap ya teman-teman. Jadi kalau untuk kekedapannya ini nanti kita akan ulas ya. Kita akan ulas. Ini saya sambil jalan juga untuk memberikan informasi kepada Anda yang sedang menonton. Jadi ini kacanya, ini dia itu sudah double glass teman-teman gitu. Kaca, kemudian untuk pintunya dia sudah frameless gitu. Nanti saya akan kasih lihat kepada Anda yang sedang menonton ya. Kemudian untuk ini ya, dashboardnya gitu ya. Itu enak banget kalau dilihat gitu ya. Apalagi ini kan warnanya warna cuma satu macam aja, warna beige ya. Oh, dua? Iya, dua. Ada warna apa lagi? Ada yang kita pakai ini warna beige, satu lagi warna hitam. Oh, ada yang warna hitam juga? Iya, Oh, saya kira cuma satu warna aja gitu. Oh, ternyata dua ya? Iya, Oke. dua. Ternyata ada dua teman-teman. Jadi warna beige sama warna hitam gitu. Nah, jadi kalau opsi yang lain itu kalian bisa pilih sendiri teman-teman, mau warna hitam mau warna beige gitu. Nanti apa namanya? Kalau kalian mau pilih yang warna beige itu ya, ini clean banget ya, clean, premium gitu kan. Terus kalau kita lihat tuh seakan-akan ini mobil tuh bener-bener kayak mobil kelas-kelas premium ya, seperti apa, mobil ya BMW, Mercy gitu ya. Padahal ini mobilnya dia rentang harganya itu nggak sampai 1 miliar gitu. Dia di bawah 1 miliar gitu. Jadi kalau untuk kita lagi lewatin tunnel ya, itu kayak kelihatan nggak di kamera? Nah, terang lagi gitu. Oke. Terus kalau kita bawa mobil ini, itu tuh rasanya kayak pengen betah terus di dalam mobil, nggak pengen keluar gitu. Kemudian kalau untuk dari segi instrumen, kemudian head unit ya, ini benar-benar seakan-akan instrumen, terus kemudian pixelnya itu, aduh, juara banget ya teman-teman. Kalau kita lihat ini ya dari speedometernya, itu dia memiliki ukuran yang nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil ya, sekitar 8 inci ya, itu 8 inci. Enak banget, interface-nya itu kayak ini ya, kayak apa, Android gitu ya kalau dilihat. Enak banget gitu. Jadi visibilitasnya tuh enak. Jadi sekeliling tuh ya, kita lihat ada mobil, terus ada truk gitu. Itu kerekam semua ke display, ke detect juga gitu. Terus head unitnya ini dia sudah terintegrasi ke Maps ya gitu, ke Maps. Terus tanpa kita buka Google Maps, kemudian navigasi yang lain gitu, kita nggak perlu lagi buka seperti itu. Jadi dia sudah terintegrasi pada saat kita membawa mobil ini teman-teman gitu. Oke. Kemudian untuk ini ya, ada panoramic glass ya, panoramic glass roofnya ini dia bukan sunroof tapi panoramic glass. Dia dari depan sampai belakang itu luas banget teman-teman gitu ya. Kalau ini covernya dibuka, itu dia sudah bisa full electric teman-teman gitu. Jadi nggak perlu manual, kita pakai tangan gitu ya. Jadi itu sudah full electric teman-teman. Kemudian enaknya lagi itu banyak deh gimmick-gimmick mobil yang ada di Hypertech HT ini ya teman-teman. Seakan-akan mobil listrik tuh semakin ke depannya gimmicknya tuh semakin banyak gitu. Jadi enak banget ya gitu. Jadi kita ngulik atau lagi ngendarain mobil ini tuh benar-benar nggak ada habisnya gitu. Jadi seakan-akan tuh pengen terus gitu nyetir gitu ya. Apalagi mobil ini dia memiliki kapasitas baterai sekitar 83 kWh gitu. Kemudian kalau untuk range-nya dari Aion itu dia mengklaim range-nya ini dia bisa sampai 620 km. Wow, ini 2 kalinya Hyundai Ioniq 5. Wih, gila banget ini mobil. Bener-bener gimana ya, dia ngasih harga di bawah 1M, kemudian range jarak tempuhnya itu 620 gitu. Sedangkan rival-rivalnya itu kayak gimana ya, ngasih range itu yang ada yang 300, ada yang 400. Kalau Hypertech HT ini dia secara gimana ya, secara lumrah ya, kalau bisa dibilang itu
ngasih range-nya tuh bener-bener gila coba gitu, dengan harga yang fantastis banget ya. Ya nggak terlalu mahal juga gitu kalau menurut saya ya gitu. Apalagi kan ini untuk tipe yang premium. Jadi ini ada dua tipe, dia ada tipe premium sama tipe yang ultra, yang varian ultra. Nah yang varian premiumnya itu dia pintu biasa. Kalau yang ultra itu dia pintunya ada pintu gullwing gitu ya, gullwing itu jadi desainnya tuh dia mungkin mengikuti terinspirasi dari ini ya, Tesla Model Y gitu. Jadi ini benar-benar wah enak banget ya. Kalau kalian mau ngambil Tesla mahal-mahal, terlalu mahal harganya ya nggak ngotak gitu, mending ngambil Hypertech HT gitu. Ya menurut saya sih ya gitu. Opsi yang lain kalau teman-teman mau langsung coba test drive-nya silahkan coba gitu ya. Karena jujur saya tuh ngelihat mobil ini ya Hypertech HT itu dari gambar kecil ya gitu. Ternyata kalau dari aslinya besar banget nih teman-teman, gede banget. Ini gede banget ya. Jadi kayak sekelas ini ya coupe gitu kan, kayak sekelas dengan BMW X6, kemudian Mercy GLE coupe gitu ya. Hampir-hampir ya sama persis lah seperti itu. Oke teman-teman, nah itu dia ya review kita hari ini terhadap mobil Aion Hypertech HT. Ini mobilnya benar-benar luar biasa, fitur-fitur yang dimiliki juga sangat menarik, modern, dan desainnya juga futuristik. Serta mobil ini benar-benar sangat saya rekomendasikan untuk Anda mempertimbangkan memiliki dari mobil Aion Hypertech HT ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Jika Anda belum berlangganan, jangan lupa subscribe, like, komen, share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi video menarik dari kita. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan hari ini. Sampai jumpa di review video selanjutnya. Bye-bye.